Halo teman-teman, hari ini aku akan main ke salah satu tempat yang penuh cerita dan sejarah, yaitu Museum Kota Bandung. Perjalanan kita akan mulai dari Tugu Simpang 5 sebagai patokan arah ke Museum Kota Bandung. Kita bakal lebih mengenal bagaimana perkembangan sejarah Kota Bandung dari masa ke masa. Buat kalian yang penasaran sama perkembangan sejarah Kota Bandung, tonton vlog ini sampai selesai ya. Yuk langsung saja kita mulai. Dari Tugu Simpang 5 ini, kalian lurus aja di Jalan Sunda sampai nanti ada patokan pom bensin dan stopan. Nah, dari sini kalian belok ke kiri ke Jalan Jawa. Nah, dari sini kalian lurus lagi aja, nanti ada stopan terus belok kanan ke Jalan Sumatera. Lalu dari sini ikutin aja jalan ini, terus di depan kalian belok lagi ke kiri ke Jalan Merdeka. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Merdeka. Kalian tinggal lurus mengikuti arus jalan ini. Sambil jalan, kalian bisa sambil menikmati suasana pusat kota Bandung yang asri dengan pohon-pohon besarnya. Nah, pas di depan sana, kalian ambil jalur kanan untuk bersiap belok. Nah, dari sini kalian tetap ambil jalur kanan karena di depan ada belokan lagi, dan tepat di sebelah kiri itu adalah gedung Museum Kota Bandung. Dan ini dia Museum Kota Bandung yang kita tuju. Di sini sudah tersedia area parkir yang cukup luas. Jadi aman buat kalian yang bawa kendaraan, baik itu motor ataupun mobil. Nah, teman-teman, ini dia tampak depan Museum Kota Bandung. Dari luar aja, bangunan sudah kelihatan klasik dan bersejarah banget. Khas bangunan peninggalan zaman dulu yang masih terawat dengan baik. Di bagian depan museum ini, kalian bisa lihat detail bangunannya yang masih asli, mulai dari jendela, pintu, sampai ornamen-ornamen khas bangunan kolonial yang bikin suasananya terasa kembali ke masa lalu. Area luar museum ini juga cukup nyaman dan tertata rapi. Cocok banget buat foto-foto dulu sebelum masuk ke dalam. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke dalam museum buat lihat koleksi dan sejarah kota Bandung lebih detail lagi. Yuk, kita lanjut. Untuk masuk ke museum ini gratis guys, tapi kita diharuskan mengisi buku tamu yang sudah disediakan di pintu masuk. Jadi dipastikan kalian isi biodata terlebih dahulu ya sebelum menjelajahi museum ini. Setelah mengisi buku tamu, kita langsung disuguhi dengan sejarah singkat Kota Bandung. Di sini kalian bisa lihat bagaimana Bandung berkembang dari masa kolonial hingga menjadi kota modern seperti sekarang. Penjelasannya lengkap banget dan gampang dipahami. Cocok buat yang pengen tahu sejarah kota ini secara cepat.
Di bagian tembok pintu masuk juga ada deretan wali kota Bandung dari masa ke masa. Kalian bisa lihat siapa saja yang pernah memimpin kota ini, mulai dari wali kota pertama sampai terbaru. Jadi, selain sejarah kota, kita juga bisa tahu sejarah kepemimpinan kota Bandung. Di museum ini, kalian bisa melihat perkembangan perbankan di Jawa Barat setelah Indonesia merdeka, mulai dari bank-bank yang terdiri pada awal 1960-an sampai 2010. Terus juga pada informasi ini ada berdirinya NV Bank Denis, peletakan batu pertama, pembangunan gedung Denis Bank, dan perobekan bendera Belanda di atas gedung Denis Bank. Di sini kalian bisa melihat perjalanan sejarah kota Bandung dari tahun 1810 hingga 1956, mulai dari awal pembentukan kota, pembangunan jalan dan gedung penting di masa kolonial, hingga perkembangan Bandung menjadi kota modern sebelum era 1956. Semua ini memberi gambaran bagaimana Bandung tumbuh dan berubah sepanjang lebih dari 1 abad. Masuk ke ruangan ini rasanya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Kalian bisa lihat di keliling saya ada poster-poster sejarah yang digantung dan tertata sangat rapi. Gak cuma itu, di dinding-dinding ini juga terpajang foto-foto para tokoh terdahulu. Beliau-beliau ini yang punya peran penting besar dan penting dalam membangun pondasi kota Bandung. Setiap poster dan foto di sini bukan cuma hiasan ya, tapi punya cerita mendalam tentang perjuangan dan visi mereka. Kita bisa belajar banyak soal siapa saja tokoh di balik nama-nama jalan atau gedung yang sering kita lewati sehari-hari. Benar-benar momen yang bikin kita sadar kalau Bandung yang secantik sekarang adalah hasil kerja keras tokoh-tokoh hebat di masa lalu. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di ruangan ini terdapat arsip yang berwarna hijau dan biru. Arsip yang berwarna hijau yang berjudul tentang Bandung awal mula, dan arsip yang berwarnakan biru itu berjudul tentang Bandung Erof in the Troven. Kita bahas tentang arsip yang berwarna hijau. Pada arsip yang berwarna hijau ini menjelaskan bagaimana Bandung mulai berkembang secara perlahan dari tahun 1641 hingga 1864. Ini adalah masa transisi dari sebuah wilayah pedalaman menjadi pusat pemerintahan yang strategis. Di dalam arsip ini terdapat dokumen, foto, dan peta yang menggambarkan bagaimana kota Bandung mulai terbentuk dari pemukiman awal hingga pembangunan infrastruktur. Kita bisa melihat jejak Bandung di bawah kekuasaan Bupati Wiranata Kusumah II, sosok yang memindahkan ibu kota kabupaten dari Karapiak menuju pusat kota saat ini karena alasan geografis yang lebih menguntungkan. Arsip ini juga menangkap dinamika kehidupan masyarakat pada masa itu. Foto-foto di sini memperlihatkan bagaimana warga lokal mulai berinteraksi dengan sistem administratif yang baru. Selanjutnya, arsip yang berwarna biru. Peristiwa ini dimulai dari tahun 1864 hingga 1942. Yang intinya, pada waktu itu kedatangan orang-orang Eropa membawa perubahan besar. Rel kereta,
jalan, dan bangunan pemerintahan mulai dibangun. Udara sejuk Bandung membuat kota Bandung menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warga Eropa. Dan Bandung kemudian dikenal sebagai Erof in the Tropen, sebuah kota bergaya Eropa di tengah iklim tropis. Dalam arsip biru ini tercatat pembangunan rumah, sekolah, dan kantor pemerintahan. Periode ini berlangsung hingga tahun 1942 saat kekuasaan Belanda berakhir akibat pendudukan Jepang. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Pada ruangan ini terdapat arsip yang berwarna merah dengan judul Bandung Bergerak. Dari tahun 1942 hingga 1950. Pada arsip ini menandai masa perubahan sosial, politik, dan kesadaran masyarakat. Bandung berkembang menjadi pusat pendidikan, pemikiran, pergerakan, organisasi, sekolah, dan ruang-ruang diskusi mulai bermunculan. Tahun 1942 menjadi titik balik pendudukan Jepang, mengakhiri kekuasaan Belanda. Namun juga membuka jalan bagi perubahan besar. Hingga tahun 1950, Bandung berada dalam masa transisi dari kota kolonial menuju kota Indonesia yang merdeka. Kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya atau ruangan yang terakhir. Pada ruangan ini terdapat arsip yang berwarna kuning dengan judul Bandung Bergiat dari tahun 1950 hingga 1960. Pada masa periode ini, kota Bandung tidak lagi berada pada masa perjuangan, tetapi mulai bergiat membangun. Bandung menjadi kota pendidikan, budaya, dan kreativitas. Kegiatan seni, olahraga, dan organisasi tumbuh di berbagai sudut kota. Pada masa periode ini, Bandung menunjukkan semangat warganya untuk berkarya dan berpartisipasi. Dari arsip warna hijau, biru, merah, hingga kuning, kita bisa melihat bahwa Bandung bukan hanya sekedar kota, tapi sebuah perjalanan panjang, perjalanan dari kota kolonial, kota perjuangan, hingga kota yang terus bergerak dan berkarya. Museum Kota Bandung menjadi saksi bagaimana perubahan zaman membentuk wajah kota ini, sekaligus membentuk warganya. Setiap arsip, foto, dan catatan di tempat ini mengingatkan kita bahwa Bandung hari ini lahir dari proses sejarah yang panjang dan penuh makna. Dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih menghargai Bandung yang kita tinggali sekarang dan ikut menjaga semangatnya agar hidup di masa depan. Nah guys, itulah isi penjelasan dari setiap sudut Museum Kota Bandung ini. Jangan lupa kalian untuk datang ke sini ya. Demikian vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you.